Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ayu Zakiatul Zahra dengan NPM 20111000363. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya yaitu Putri Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan tema ujian T. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ayu Zakiatul Zahra. Kepada Ayu Zakiatul Zahra, saya persilahkan. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi uji T. Jadi definisi uji T atau T-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan signifikan. Uji T adalah salah satu pengujian untuk melihat apakah nilai tengah atau nilai rata-rata dari suatu variabel dari satu sampel kelompok berbeda secara nyata atau signifikan dari nilai tengah data sampel subsampel kelompok lain dalam variabel yang sama. Sebagai salah satu tes statistik parametrik, tes T pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1915. Pada waktu itu dia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah tes itu diambil dari huruf terakhir nama samaran itu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi dan penggunaan uji T. A. Uji T sampel atau one sample test. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji T sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan 2 pihak. Untuk uji pihak kiri sendiri dikatakan sebagai uji pihak kiri karena T-table ditempatkan di bagian kiri kurva. Sedangkan uji pihak kanan dikatakan sebagai uji pihak kanan karena T-table ditempatkan di bagian kanan kurva. Dan untuk uji dua pihak dikatakan sebagai uji dua pihak karena T-table dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Untuk contoh kasus, jadi bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa hipotesis kalimat? Jadi tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan. Tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan, dan tingkat keberhasilan belajar siswa tidak sama dengan 70% dari yang diharapkan. Kapan uji T1 sampel digunakan? Untuk pengujian rata-rata sampel tunggal digunakan ketika kita ingin tahu apakah sampel kita berasal dari populasi tertentu tetapi kita tidak memiliki informasi populasi yang tersedia bagi kita. Sebagai contoh, kita mungkin ingin tahu apakah nilai ujian sampel mahasiswa tertentu mirip atau berbeda dari nilai ujian mahasiswa pada umumnya. Dengan demikian, tes hipotesisnya apakah rata-rata sampel menunjukkan bahwa mahasiswa berasal dari populasi tersebut atau apakah itu berasal dari populasi yang berbeda. Berikut hipotesis yang terdapat pada pengujian rata-rata sampel tunggal. Ujian T identik dengan statistik, maksudnya bahwa uji T dapat digunakan apabila nilai parameter tidak diperoleh dan hanya mengambil nilai statistik dari sampel yang digunakan. Sehingga uji T digunakan dengan cara memperoleh standar deviasi apakah dari populasi atau sampel. Selanjutnya yaitu B. Uji T2 sampel atau berpasangan. Uji T2 sampel berpasangan atau paired sample test biasanya menguji perbedaan antara dua pengamatan.
Uji ini biasa dilakukan pada subjek yang diuji pada situasi sebelum dan sesudah proses, atau subjek yang berpasangan ataupun serupa. Misalnya, jika kita ingin menguji banyakkan gigitan nyamuk sebelum diberi lotion anti nyamuk merek tertentu maupun sesudahnya. Uji T2 sampel berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau tidak berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah salah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Untuk perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Misal, pada penelitian mengenai efektivitas suatu obat tertentu, perlakuan pertama, peneliti menerapkan kontrol, sedangkan pada perlakuan kedua, berulah objek penelitian dikenai suatu tindakan tertentu, misal pemberian obat. Dengan demikian, performance obat dapat diketahui dengan cara membandingkan kondisi objek penelitian sebelum dan sesudah diberikan obat. Kapan uji T2 sampel berpasangan digunakan? Untuk dalam melakukan pemilihan ujian, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa aspek yang menjadi syarat sebuah uji digunakan. Peneliti tidak boleh sembarangan dalam memilih uji, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan uji T2 sampel berpasangan. Dalam hal ini, untuk uji komparasi antara dua nilai berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah, pretest dan posttest, digunakan pada satu sampel di mana setiap elemen ada dua pengamatan data kuantitatif yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah data yang dimiliki memenuhi syarat, maka pemilihan uji statistik harus memperhatikan pertanyaan dari penelitian. Setelah melihat pertanyaan penelitian, seorang peneliti kemudian melakukan pemilihan uji yang tepat untuk menganalisis data yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan peneliti yang disusun. Beberapa contoh pertanyaan peneliti yang menggunakan analisis uji T2 sampel berpasangan, yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah melakukan latihan senam aerobik high impact? Yang kedua, apakah ada perubahan tingkat kesegaran jasmani atlet dari Sulawesi Selatan setelah melakukan latihan interval training selama 3 bulan. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda. Mungkin itu saja materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Putri Ramadhani. Pada Putri Ramadhani saya persilahkan. Oke, yang materi selanjutnya yaitu penggunaan SPSS untuk uji T. Di sini ada dua, yaitu uji T satu sampel dan uji T berpasangan atau uji T 2 sampel berpasangan. Contoh yang pertama yaitu uji T satu sampel. Kasusnya seperti diperoleh data dari sebuah rumah sakit umum WS, jumlah pasien selama 20 hari. Bagian administrasi menyatakan bahwa selama 20 hari itu terdapat rata-rata jumlah pasien sebanyak 20 orang. Uji hipotesis apakah benar pernyataan di atas? Nah, langkah yang pertama yaitu kita klik variable view. Kemudian kita namanya ini kita tulis hari dan jumlah pasien. Kemudian tipenya yaitu numerik. Kemudian desimalnya kita nolkan. Setelah itu kita klik data view. Nah, di sini kita tulis data yang akan kita hitung, yaitu hari selama 20 hari dan jumlah pasiennya. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan uji distribusi data atau uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Apakah dalam uji normalitas ditemukan data
tidak terdistribusi normal, maka pengujian tidak dapat diteruskan. Kemudian data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau A lebih besar dari 0,05. Jadi langsung saja kita klik analis, kemudian kita klik non-parametric test, lalu kita klik Legis Dialogs, kemudian satu sampel KS. Nah, di sini sudah muncul jumlah pasiennya berada di test variable list, kemudian kita checklist normal, lalu kita klik OK. Nah, ini dia datanya. Lalu langkah selanjutnya kita klik analis lagi, lalu kita pergi ke compress means. Nah, di sini ada one sample t-test, kita klik, lalu jumlah pasiennya ada di test variable. Nah, test value-nya ini kita klik 20 sesuai dengan harinya yang akan kita cari. Kemudian kita klik option. Nah, lalu kita continue, lalu klik OK. Nah, ini data akhir yang telah kita cari. Dari hasil di atas, sekarang kita lakukan uji hipotesis. Pada output pertama, yaitu one sample statistik, dapat dilihat pada variabel jumlah pasiennya sebanyak data N adalah 20. Ini data N-nya ada 20. Kemudian mean-nya ada 22,85 atau sama dengan 23 orang. Lalu standar deviasi menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data adalah 3,167. Ini 3,167. Kemudian data standar error of mean menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Pada output kedua, yaitu one sample test, yang perlu diperhatikan adalah nilai T dan nilai signifikasi atau p-value. Hipotesis HO dibagi U sama dengan 20, rata-rata jumlah pasien per hari sama dengan 20. H1 bagi U sama dengan kurang lebih 20, rata-rata jumlah pasien per hari. Kemudian tingkat signifikasi A sama dengan 5%. Daerah kritis jika T hitung lebih besar sama dengan T-table dibagi tolak HO jika sig lebih kecil sama dengan A dibagi tolak HO. Kemudian ada statistik uji. Sig sama dengan 0,01, A sama dengan 0,05. Kemudian ada T hitung sama dengan 4,025, T-table sama dengan 2,093. Lalu ada sig tanda kurung 0,001 lebih kecil dari A 0,05 atau T hitung tanda kurung 4,025 lebih besar dari T-table 2,093. Keputusan uji, karena nilai sig lebih kecil dari A atau hitung lebih besar dari T-table, maka keputusannya adalah tolak HO. Kesimpulannya, jadi dengan tingkat signifikasi 5% yang didapatkan, kesimpulan bahwa rata-rata jumlah pasien per hari di rumah sakit umum WS sama dengan kurang lebih 20 atau ada perbedaan rata-rata jumlah pasien per hari secara nyata. Jadi dari data ini kita dapat menghasilkan rata-rata pasiennya itu sekitar 20 per harinya. Oke, contoh yang kedua yaitu uji T2 sampel berpasangan. Contoh kasus, seorang manajer pemasaran ingin mengetahui perbedaan tingkat penjualan produk antara sebelum diadakan pelatihan dengan setelah diadakan pelatihan pemasaran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya pelatihan pemasaran pada karyawan
dapat meningkatkan tingkat penjualan produk. Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 15 responden, data-data yang dapat didapat sebagai berikut. Datanya seperti yang ada di makalah. Kemudian ada pun solusinya, yaitu untuk menyelesaikan kasus di atas, peneliti tersebut menggunakan uji 2 sampel berpasangan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan produk antara sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan pemasaran. Langkah-langkah yang pertama yaitu pastinya kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik variable view. Nah, ini name-nya ini kita ubah menjadi sebelum dan sesudah, lalu tipenya menjadi numerik dan desimalnya kita nolkan. Setelah itu kita klik data view. Nah, ini adalah data sebelum dan sesudah seperti yang ada di tabel pada makalah. Nah, setelah itu untuk melakukan uji T2 sampel berpasangan, maka klik analis. Kemudian klik compressment. Lalu klik create sample t-test. Nah, kemudian akan muncul box create sample t-test. Nah, klik variabel sebelum pelatihan pada masukkan ke kotak create variable pada kolom variable 1. Nah, ini ada sebelum. Nah, kemudian sesudahnya kita pindahkan ke variabel 2. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik OK. Klik OK. Selanjutnya yaitu kita lakukan uji hipotesis. Dari output di atas dapat diketahui bahwa untuk output pertama menjelaskan tentang statistik data yaitu rata-rata, jumlah data, standar deviasi, dan standar error rata-rata. Untuk output kedua menjelaskan tentang korelasi, kemudian ada variabel, lalu ada dapat diketahui nilai korelasi antara sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan adalah 0,7119. Ini setelah pelatihan ya. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi yang nyata antara dua sampel sehingga analisis dianggap tidak bisa dilanjutkan untuk uji T2 sampel berpasangan. Dari output ketiga menjelaskan tentang uji T2 sampel berpasangan, berikut ini akan dibahas tahap-tahap pengujiannya. Tahap uji T2 sampel berpasangan sebagai berikut. Pertama, menentukan hipotesis HO sama dengan tidak ada perbedaan tingkat penjualan produk antara sebelum diadakan pelatihan dengan setelah diadakan pelatihan pemasaran. H1 sama dengan ada perbedaan tingkat penjualan produk antara sebelum diadakan pelatihan dengan setelah diadakan pelatihan. Yang kedua, penentuan tingkat signifikasi pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikasi A sama dengan 5%. Menentukan T hitung. Dari output di atas diperoleh nilai T hitung adalah min 3,44. Selanjutnya menentukan T-table. Tabel distribusi T dicari pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebesaran DF N min 1 atau 15 dikurang 1 sama dengan 14. Dengan pengujian dua sisi, signifikansi sama dengan 0,025. Hasil diperoleh untuk T-table sebesar 2,145. Lihat pada lampiran. Nah, kita lihat pada lampiran ini, yaitu ada 2,125.
Kemudian 2,145. Selanjutnya ada kriteria pengujian. HO diterima jika min T table lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan T table. HO ditolak jika min T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai min T hitung lebih kecil dari min T tabel, tanda kurung min 3,443 lebih kecil dari min 2,145, maka HO ditolak. Kesimpulannya, karena nilai min T hitung lebih kecil dari min T table, maka min 3,443 lebih kecil dari min 2,145, maka HO ditolak. Artinya, ada perbedaan tingkat penjualan produk antara sebelum diadakan pelatihan dengan setelah diadakan pelatihan pemasaran. Pada tabel ini terlihat rata-rata untuk sebelum pelatihan adalah 12113 dan untuk setelah pelatihan adalah 12787. Artinya rata-rata sebelum pelatihan lebih rendah daripada rata-rata setelah pelatihan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan pemasaran pada karyawan dapat meningkatkan tingkat penjualan produk. Jadi dari hasil data yang kita hitung, ada perbedaan antara sebelum dan setelah pelatihan. Jadi penjualan produknya lebih meningkat setelah diadakan pelatihan pemasaran. Baik, cukup sekian materi dari kelompok 10 yang dapat kami jelaskan mengenai materi UJT. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton.